Mari mengenal pelukis nasional yang membawa wajah baru seni lukis di Indonesia. S. Sudjojono, sang pelopor jiwa keto. S. Sudjojono merupakan pelukis yang terkenal dengan konsep seni lukisnya, yaitu jiwa keto. Konsep tersebut merupakan sebuah bentuk pergerakan untuk seni lukis Indonesia agar bisa keluar dari gaya seni Eropa. Dimulai pada tahun 1913 sampai dengan 1930, seni lukis modern Indonesia lahir pada masa yang sulit, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, seni lukis di Indonesia didominasi oleh gaya seni Eropa yang bernama Mooi Indie. Sudjojono sudah ada menjadi saksi dan mengalami sendiri dalam masa yang sulit tersebut. Karena itulah timbul semangat pencarian seni lukis Indonesia baru. Sebelum itu, mari mengenal dulu apa itu gaya seni lukis Mooi Indie. Mooi Indie atau Hindia Molek adalah gaya lukis yang hanya menampilkan keindahan saja. Gaya ini dipandang Sudjojono tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di negeri jajahan seperti Indonesia. Berikut ini contoh lukisan Mooi Indie. Pada tahun 1917, ada lukisan Mooi Indie berjudul Landscape Indonesia, karya Fredericus Jacobus van Rossum Ducatel, dan tahun 1909 dengan lukisan berjudul The Garden of East karya Eliza Scidmore. Ada faktor yang membuat gaya Mooi Indie hanya menampilkan nilai keindahannya saja, yaitu karena perbedaan alam tropis dengan alam Eropa, membuat seniman Eropa hanya tertarik dengan sisi indahnya saja dari negara tropis seperti Indonesia. Pelopor penolakan gaya Mooi Indie. Pergerakan penolakan dipelopori oleh Gerakan Ahli Gambar Indonesia atau Persagi. Persagi lahir pada tanggal 23 Oktober 1938, dibentuk oleh Agus Jaya dan Sudjojono. Persagi sebagai bentuk protes atas nilai estetika yang diusung oleh Mooi Indie. Tujuan dari Persagi yaitu untuk mencari corak seni lukis Indonesia yang baru. Adapun latar belakang dari penolakan tersebut karena gaya Mooi Indie sangat mendominasi pada lapisan masyarakat Indonesia yang dinilai tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. S. Sudjojono telah dikenal sebagai pelukis yang menolak gaya Mooi Indie karena menurutnya tidak sesuai dengan realita di Indonesia. Maka Sudjojono ingin mencari corak seni lukis Indonesia baru dengan corak khas keindonesiaannya. Mari kita mengenali S. Sudjojono dan mencari tahu bagaimana pemikiran dan konsep seni yang dipeloporinya. Sindu Darsono Sudjojono lahir di Kisaran, Sumatera Utara pada 14 Desember tahun 1913. Nama Sindu Darsono memiliki arti Sudjojono anak Sindu. Kedua orang tua Sudjojono merupakan pekerja tenaga kontrak. Ayahnya merupakan seorang buruh di perkebunan tembakau di daerah Kisaran, sedangkan ibunya adalah seorang buruh di perkebunan karet. Sudjojono telah menerapkan dua corak lukisan dalam karya lukisnya untuk memberi kritik pada corak Mooi Indie dan abstrak. Corak tersebut yaitu ekspresionisme dan realisme. Pada tahun 1935, Sudjojono membuat lukisan berjudul Ibuku dengan corak ekspresionisme. Lukisan yang menggambarkan potret ibunya sendiri. Lukisan ini dibuat sebagai bentuk kritik dari Sudjojono terhadap corak Mooi Indie yang pada saat itu mendominasi di tahun 1930-an. Pada tahun 1951, Sudjojono membuat lukisan berjudul Potret Seorang Tetangga dengan corak realisme. Lukisan yang menggambarkan seorang tetangganya yang bernama Parjo sedang berdiri di depan rumahnya. Dalam karya Sudjojono ini merupakan bentuk kritik terhadap corak abstrak. Karya lukisan Sudjojono tidak pernah lepas dari kehidupan sosial sekitarnya, pergaulan, buku-buku bacaan, jiwa, zaman, keluarga, dan keadaan sosial ekonomi. Kesenian bagi S. Sudjojono adalah jiwa seniman yang terlihat. Dari hal tersebutlah konsep jiwa keto atau jiwa nampak lahir. Jiwa keto atau jiwa nampak. Konsep tersebut menurut Sudjojono yaitu seni adalah jiwa seniman yang terlihat. Proses kreatif yang berangkat dari penglihatan ditangkap jiwa lalu dimanifestasikan dalam gambar atau lukisan. Sebuah karya seni harus mempunyai sisi realita, tidak hanya mementingkan nilai keindahannya saja. Segala penolakan dan kritik yang dilakukan Sudjojono sesungguhnya merupakan semangat untuk mencari identitas seni lukis Indonesia baru. Bukan berarti Sudjojono anti dengan budaya luar. Bahkan Sudjojono menyarankan untuk mempelajari teknik seni lukis barat. Terdapat banyak pelajaran dari pemikiran Sudjojono yang menjadi sejarah dunia seni lukis di Indonesia. Maka kita, terutama generasi muda, dapat melakukan pencarian yang lebih luas dan mendalam tentang Sudjojono, agar sejarah seni lukis Indonesia tidak pernah dilupakan.